tak 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 teng tolong teng tolong teng tolong 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 teng tolong teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngerakit unit Billy JR ini men. Jadi gimana proses rakitnya dan apa saja yang kita kerjakan? Yuk kita mulai prosesnya. Jangan lupa pantengin terus Abal-Abal Channel Mamen ya. Let's go mamen. Nah sebelum kita mulai, semoga mamenku semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen. Pokoknya berkah selalu untuk mamen-mamen semuanya. Nah mamen, sebelum kita mulai akan saya terangkan dulu apa saja spek dari unit ini yang akan kita rakit. Jadi ini adalah chamber Billy JR ya. Speknya itu dia yang taktikal mamen ya. Yang taktikal kita akan rakit yang model taktikal dengan tabung ini, tabung Inokom yang 480 cc. Terus kita pakai hand gripnya yang biasa, regulatornya paintball, tapi nanti kita custom ulang, kita ganti di springnya, kita set ulang. Larasnya kita memakai laras ini, laras LW OD9 mamen ya. LW OD9 klasik ya, alur 12. Nanti ini akan kita proses bubut, kita pasang ke sini ke chambernya, kita busing, kita kasih serombong karbon juga seperti itu biar makin ganteng mamen ya. Nah, jadi tahap awal yang akan kita kerjakan adalah untuk pemasangan larasnya mamen. Jadi setelah larasnya sudah terpasang, sudah dalam kondisi baik, bagus terpasang ke chambernya, baru kita akan setting, kita akan rakit bagian chambernya mamen. Nah, mungkin itu aja yang akan kita proses. Jadi sebetulnya saya agak bingung men, bukannya bingung ya men, bukan bingung sih men, penting men, ini mau dirakit kayak mana, banyak betul men, ini ada plenum. Jadi saya masih mikir-mikir nanti ini yang akan kita rakit itu pakai plenum yang mana atau pakai tipe yang mana, karena banyak betul, jadi bingung sendiri kita mau diapakan chamber ini ya, segitulah. Nah chamber ini kita juga sudah pernah rakit, sudah pernah kita review juga tentang chamber ini, apa saja kita bongkar habis lah, kita lihat isi dalamnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, ini sudah pernah kita review juga. Mungkin mamen bisa simak atau nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi tentang review chamber ini mamen. Nah oke mamen, langsung aja saya kerjakan untuk chambernya ini mamen ya. Untuk larasnya dulu akan saya proses bubut pemasangan ke chambernya. Let's go mamen.
Nah oke mamen, jadi ini dia untuk bagian larasnya sudah selesai kita bubut ya, sudah selesai kita proses. Pangkalnya seperti ini, ujungnya seperti ini, dan ini adalah untuk serombong karbonnya mamen ya. Nah jadi nanti laras itu ini dia paten men, ini tidak bisa dilepas pasang ya, ini kita bikin paten karena serombong ini atau adapter ini nanti dipasangin serombong. Nah serombong itu sekaligus jadi tulangan untuk larasnya agar tidak mudah getar. Proses detail untuk pembubutan laras LW OD9 ini sudah pernah kita bikin video juga mamen, jadi mungkin mamen bisa simak lah video lengkapnya seperti apa. Nah ini kalau dipasang seperti ini men. Nah jadi ini ngedrat di sini. Oke, kencang seperti ini mamen. Nah ini masuk ke chamber. Nah ini larasnya, ini ujungnya seperti ini. Belum sempat saya bersihkan mamen ya. Nah ini seperti ini, tuh masih kotor, belum sempat kita bersihkan, nanti akan kita bersihkan. Sekarang kita akan proses perakitan chambernya mamen, karena bagian yang paling rumit adalah bagian pembubutan larasnya ini. Sekarang kita akan langsung setting chambernya. Kita putuskan kita akan memakai plenum atau adapter yang mana, karena partnya banyak banget bikin saya bingung juga mamen. Oke lah, langsung aja mamen, kita gas lagi mamen ya. Nah oke mamen, jadi seperti yang bisa kita lihat ini akan kita rakit sekarang chambernya. Cuman setelah saya pertimbangkan sepertinya kita akan copot bagian ini mamen, kita akan ganti menggunakan yang ini. Kita akan coba pakai plenum yang ini aja, yang lebih besar ya. Cuman nanti apakah ini akan mengganggu, tapi sepertinya kalau kita pasang plenum yang besar, adapter ini sepertinya nggak bisa dipasang men, karena nanti ini muncul di sini seperti itu. Tapi kayaknya memang daripada kita pakai yang ini mamen ya, ini bulat gede seperti ini kok kayaknya lucu. Jadi kita V-kan aja, kita pakai yang ini aja biar lebih cakep lah. Ayo mamen yuk kita gas aja. Nah jadi mamen, untuk mengganti plenum ini kita harus melepas semua bagiannya ya, bagian trigger, hammer, per, setelan hammernya seperti ini. Lalu kita buka dua baut di sini dan juga kita buka tuh men. Jadi kita untuk chamber ini kan berharga seharga 4.800.000 dan kita harus beli lagi ini men, kunci untuk pembukanya 100.000 ya, belum tactical setnya. Tactical set saya juga kurang tahu berapa beliaunya beli, ada kok, nanti mungkin akan saya jabarkan berapa total habisnya untuk ngerakit dan juga chambernya. Nah dan kunci ini masuk di sini men, ini masuk mana, kita cari-cari kucik-kucik dulu men. Nah masuk, baru kita buka mamen. Nah baru kita buka ini, yup, itu dia. Nah ring ini harus kita lepas. Tuh baru kita buka baut ini. Oke men, saya lanjut dulu. Nah oke, ini sudah kita lepas mamen dan sealnya sudah putus men, tapi ya nggak masalah sih, nanti akan kita ganti dengan seal yang baru. Sealnya putus, masih baru, sudah putus. Di dalam sini juga ada sealnya untuk jalur transfer anginnya mamen ya, seperti ini penampakannya. Oke lah, saya akan coba buka untuk valve-nya ini dulu mamen. Buka valve-nya ini, kita ambil valve-nya, baru nanti kita pasang di plenum yang ini. Kita ganti per hammer, per valve-nya juga. Oke men, kita gas lagi mamen ya. Nah jadi ini dia mamen valve-nya. Per valve-nya nanti akan kita pasangin yang Misumi juga mamen ya, yang Misumi aja, karena aslinya itu kan custom dia. Jadi kita akan pasangin yang Misumi aja mamen. Jadi ini yang akan kita pasang. Kita pasang dulu mamen ya. Nah oke mamen, jadi ini dia valve-nya sudah kita pasang, atau plenumnya ini sudah kita pasang ya, ruang valve yang besarnya. Tadi nggak saya bikinkan video karena susah men pasangnya men. Nah jadi ini nanti akan kita pasang mana men ya, mana valve-nya men, ini. Nah nanti ini akan kita pasang di sini.
lalu regulatornya juga akan kita pasang. Baru kita akan tes kebocoran, mudah-mudahan tidak ada kendala mamanya, tidak ada bocor pada chamber ini. Yang lainnya belum saya pasang. Jadi akan saya proses dulu ini mamen ya. Nah ini dia mamen, setelah kita pasang, tadi juga sudah saya isi di berapa ini, sekitar 1700 PSI. Mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Ini tinggal saya pasang nanti. Jadi saya akan rakit dulu bagian belakangnya mamen ya. Kita akan coba pasang untuk mekanisme triggernya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada kebocoran, semuanya lancar mamen, dan saya juga baik-baik aja mamen ya. Rodok serem kok men. Yes men, tak gas meneh men. Nah ini untuk hammernya sudah kita pasang mamen. Nah sekarang tahap berikutnya adalah kita akan setting bagian trigger setnya mamen. Nah karena kan awalnya kan memang versi yang standar ya, terus beliau itu pesan set taktikalnya, jadi otomatis bagian trigger set ini akan kita pindah semua mamen. Bagian isi dalaman trigger setnya ini akan kita pindah di bagian ini mamen. Kita setting ulang lagi semuanya, lalu kita pasang ke chambernya tadi mamen. Nah oke mamen, jadi ini dia trigger setnya sudah kita pindah mamen ya. Ini ada penutup tambahannya di sini. Oke. Sekarang kita mulai proses rakit chambernya mamen. Nah mamen, jadi ini bagian chambernya, bagian trigger itu sudah bisa kita pasang. Hanya saja saya melihat di bagian setelan hammer untuk set taktikalnya ini. Nah ini untuk pairnya kan dia belum ada spring guide-nya mamen ya, belum ada spring guide-nya. Saya masih mencoba menghitung dulu apakah ini bisa dipasangkan spring guide-nya, karena kalau dia tidak dipasangin spring guide, jadi kondisi dia free belum terkokang itu sudah seperti ini men. Kalau nggak kita kasih spring guide, pasti ya gimana men ya nih, ukurannya seperti ini pasti miring sana miring sini bisa-bisa. Jadi saya masih mencoba ngukur bagian setelan hammer taktikalnya ini apakah bisa, tapi saya berharap kayaknya sih bisa mamen. Jadi nanti ini akan kita kasih spring guide. Cuman kalau kita kasih spring guide, pada saat kondisi tertutup ini, apakah nanti spring guide itu nyangkut atau tidak, itu yang masih saya pikir lagi, saya hitung lagi. Jadi akan coba saya hitung dulu, kalau memang memungkinkan akan kita bikinkan, kalau tidak ya mau tidak mau kita pasang apa adanya mamen ya. Saya akan coba dulu kerjakan bagian ini mamen, nanti akan saya kasih lihat mamen semua bagaimana hasilnya yang untuk bagian ini mamen. Nah men, setelah kita cek ini sebetulnya bisa mamen ya, bisa kita bikinkan spring guide, cuman bagian ini L-nya ini dia tidak pas ada di tengah. Jadi begitu kita mau bor, kita bubut tuh dia oleng karena bagian kunci L-nya ini, L ini. Nah, ini dia tidak berada di pas di senternya. Jadi ini nggak bisa kita bikinkan spring guide. Nah, untungnya ukuran dratnya dia sama dengan punya Borneo X. Nah, kalau punya Borneo X kan dia ada men, anti bouncing dan spring guide-nya. Nah, seperti ini ada. Jadi
ini yang akan kita gunakan. Cuman nanti mudah-mudahan untuk kuncinya ini kan dia nih lebih besar. Kuncinya di bagian ini kecil, kemungkinan nanti kalau dia masuk ya syukur alhamdulillah, kalau tidak mungkin ini nanti akan saya besarin men bagian lubang ini agar kunci L-nya itu bisa masuk men ya. Bisa kita setel dari setelan lipatannya ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa. Karena men ini akan coba saya kerjakan dulu men ya. Nah, oke men, ini dia spring guide-nya sudah kita buatkan. Sekarang akan saya coba pasang, mudah-mudahan ini tidak ada kendala ya men. Bismillah. Ayo men. Nah men, jadi ini dia. Jadi tadi kita pasangin spring guide men ya. Ini kita lepas, kita pasangin spring guide. Ini aslinya seperti ini. Ini tidak kita pakai. Kita pasangin setelan hammernya punya Borneo X yang standar bawaannya men ya. Borneo X yang lama, bukan Borneo X yang Paradox atau Bordok, itu bukan, tapi Borneo X yang lama. Dan ini sudah kita pasang. Nah, jadi di dalam posisi terkokang ini memang belum sempat saya poles men, karena kita baru ngetes aja men ya, seperti itu. Jadi ini masih aman walaupun kita kokang, tapi dia masih aman. Saya akan coba poles lagi bagian ini, lalu saya akan rakit sampai jadi, lalu kita akan lihat hasil penampakan akhirnya bagaimana men. Oke men, let's go men yuk. Mudah-mudahan aman men ya. Nah mamen, jadi kurang lebih seperti itulah mamen ya, detail dari unit Demit 88 ini. Kita tadi juga sudah ngerakit unit Minion mamennya, nanti akan saya jabarkan juga setelah ini. Nah jadi ini part-part yang tidak kita pakai. Nah dan tadi waktu kita proses ngerakit, ya, jadi saya rakit sampai jadi. Nah itu begitu saya tes itu terjadi kebocoran di sini mamen. Di sini angin keluar dari sini, terus kencang lah dari bagian ini. Nah akhirnya saya bongkar lagi, dan itu kebocoran itu pada saat nembak itu terjadi pada seal bagian ini mamen. Di sini tadi kan waktu kita bongkar kan ada sealnya di sini dan di sini, tapi yang bagian ini mamen ya, untuk plenum yang ini ya, bukan yang ini. Yang ini. Nah ini yang satu tidak presisi, alias sealnya agak kekecilan mamen. Jadi begitu saya tes tembak dia apa ya, mubal lah, ngebres dari sini, bocor dari sini, dan akhirnya kita harus bongkar. Nah dalam penggantian seal ini aja, untuk penggantian seal di bagian ini itu kita harus bongkar semua mamen. Jadi untuk taktikal ini kita lepas, set trigger set ini juga kita lepas, ini semua kita lepas, baru hammer juga kita keluarkan, baru kita pakai kunci bulat ini untuk melepas semuanya, hanya untuk mengganti seal itu saja mamen. Jadi sebetulnya jadi cukup merepotkan mamen ya, tipe seperti ini, kecuali memang bisa lebih ringkas, dia ngeplug begini aja, entah sistemnya bagaimana, tapi ngeplug begini aja itu tak rasa lebih ringkas, kita nggak perlu bongkar bagian sini mamen. Atau dibikin sistem seperti punyanya puncer. Nah puncer, cuman kalau puncer kan memang lebih apa ya, lebih sederhana, dia cuman bulat aja dia masuk mamen, jadi nggak serumit ini memang ya. Jadi itu salah satu kendalanya ketika terjadi kebocoran di bagian seal penampang transfernya ini mamen. Itu jadi kita harus bongkar lagi semuanya hanya untuk mengganti
sealnya aja. Dan yang untuk part-partnya ini yang lain ini entah apakah nanti akan digunakan atau tidak. Cuman kalau kelihatannya sih bakal mubazir mamanya. Dan ini hiasan depan ini tidak bisa kita pasang kalau kita menggunakan plenum yang ini. Sebenarnya bisa kita pasang mamen ya, bisa kita pasang, cuman akhirnya di depan sini dia. Ya lucu lah mamen. Jadi saya putuskan untuk membuatnya seperti ini saja karena ini yang paling ideal lah, paling pas. Jadi tidak kelihatan aneh senapannya mamen ya. Ya paling idealnya seperti ini. Ya kurang lebih seperti itulah mamen. Jadinya ini dan yang lain ini ya kalau kita memang suka bereksperimen, kita suka bongkar-bongkar unit, kita suka mencoba hal-hal baru, tentu aja unit ini jadi mengasihkan mamen. Kita bisa nyoba dengan plenum yang sana, yang ini, yang itu, banyak banget memang variasi yang bisa kita buat dengan satu unit senapan ini mamen. Jadi banyak banget memang, dan memang sebetulnya ya untuk itulah chamber ini dibuat mamen ya. Kita bebas bereksperimen, kita bebas berekspresi untuk menentukan manalah atau manakah settingan yang paling pas untuk kita, atau kita hanya pengen coba-coba aja setting A, B, C, D, E sampai nemukan hasil yang kira-kira paling cocok dengan kita. Ya seperti itulah mamen. Nah mamen, jadi kurang lebih seperti itulah proses perakitan unit dari Demit Billy JR ini mamen ya. Kesulitan dan masalahnya, tapi overall unit ini cakep men, dan enteng banget. Enteng sih, kemaringan memang saya belum sempat nimbang men, tapi kalau bobotnya mungkin ya sekitar di 2,3 kilo kayaknya nih men. Kayaknya nggak sampai 2,5 kilo deh, seperti itu. Nah kita juga udah menyelesaikan unit Borneo X ini dan Minion. Nah ini Minion yang juga baru aja kita selesaikan, baru selesai kita rakit. Nah ini kiriman ini dari pesanan dari Jambi mamen ya. Ini dari Jambi, ini dari kalau nggak salah Riau mamen, kalau nggak salah ya. Ini dari Jambi, ini sudah kita rakit. Nah kalau di unit ini tidak begitu banyak kesulitannya, hanya saja kita banyak ngerubah di anti bouncingnya atau spring gate-nya di bagian belakang itu sama. Kita ganti juga pakai setelan hammernya Borneo X standar, lalu kita kasih spring gate-nya, lalu kita setting ulang semuanya di bagian lipatannya ini agar bisa bekerja dengan baik. Nah dia cakep mamen, asik, dan ini ringan juga. Nah kalau ini unit ini dia pakai tabung DWM. Tak kira mau jatuh men. Dia pakai tabung DWM 300 cc. Larasnya ini pakai Polymac. Panjang larasnya itu di 32 cm. Kita serombong dural aja di 19. Peredamnya ini tadinya nyangkut, cuman kita bubut, kita custom lagi biar pas, nggak nyangkut di tabungnya. Dan ini mungkin ya bobotnya kurang lebih aja mamen ya sih, sekitar 2 kiloan juga. Nah cuman kalau di unit ini, nah begitu kita buka, kalau kita masih pakai hand grip standar itu seperti ini men. Jadi kalau kita lipat, nah hanya segini saja, ringkas sih. Mungkin panjangnya ini sekitar 45 cm atau 50-an cm mungkin mamanya, 50-55 cm. Nah jadi kalau kita mau buka, nah ini di bagian hand grip ini nyangkut karetnya, jadi harus kita tekan dulu ya. Yang lebih seperti itu sih, tapi tidak begitu mengganggu mamen ya, tidak begitu mengganggu. Cuman memang agak kurang simetris aja. Kalau kita lihat tuh masih agak kurang pas lah. Nanti akan kita uji juga. Nah kalau unit Billy JR ini nanti akan kita tes akurasinya insya Allah mamen, karena kita itu mau ngetes akurasi itu di sini hujan terus men. Kalau nggak malam ketemu siang ya sore ketemu malam tuh hujan terus. Jadi kadang mau bikin tes akurasi itu juga sulit. Di samping itu kita tele baru aja jadi baru aja selesai telenya untuk kita custom, jadi jadi baru mungkin akan kita bikinkan
video tes akurasinya untuk unit ini, untuk Demit Billy JR ini. Ya mungkin itu aja lah Mamen, proses rakit unit kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada referensi, ada tambahan informasi yang bisa Mamen dapat. Kalau ada kurang lebihnya dalam proses pengerjaan ini, Mamen bisa komentar agar saya juga bisa dapat tambahan informasi dari Mamen-Mamen semuanya. Oke Mamen, kalau ada yang kurang dalam perkataan, ada yang salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa pantengin terus abal-abal channel Mamen. Sukses selalu untuk Mamen semuanya dan sehat selalu untuk Mamen semuanya. Ciao Mamen, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak beradik men. Nah, kira-kira kalau bobotnya kurang lebih ya Mamen, kurang lebih aja bobotnya. Yang ini pakai laras tebal, yang ini pakai kode 9, ini pakai DWM, ini pakai Innoform, ya kurang lebih aja.